Puji Tuhan, shalom semua. Haleluya. Pada pagi yang indah ini kita bersyukur kita boleh ada lagi hari ini karena anugerah Tuhan. Tahukah saudara, Bapak Ibu, rencana Tuhan memanggil kita, dari kegelapan datang pada terangnya yang ajaib. Oleh kasih karunia hidup kita diubahkan untuk kita menjadi milik Tuhan, untuk kita menjadi anak-anak Tuhan, untuk kita menjadi pewaris kasih karunia Tuhan dan masuk dalam kerajaan sorga apabila kita kembali kepada Tuhan. Saudaraku, salah satu tujuan dari Tuhan memanggil kita orang percaya adalah supaya hidup kita beribadah kepada Tuhan. Supaya hidup kita apa, saudara? Beribadah kepada Tuhan. Mengapa kita harus beribadah? Pertanyaannya, mengapa kita harus beribadah? Karena ibadah itu wajib. Ibadah itu adalah perintah Tuhan yang Tuhan ajarkan mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Saudaraku, dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 9, 10, 11 Tuhan berbicara, kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi 1 hari perhentian, hari Sabatnya Tuhan, untuk kita beristirahat, untuk kita beribadah. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 bisa ditampilkan. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Saudara, tetapi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini perintah Tuhan, sekali lagi kita baca dengan mantap. Tetapi kamu itu, kita sebut nama kita ya. Coba ya, 1, 2, 3. Kita kan punya nama masing-masing. 1, 2, 3. Tetapi Jamie harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ada banyak ayat yang berbicara tentang ibadah. Mazmur pasal 100 ayat 1 itu cuma beberapa ayat saja. Itu perintah beribadahlah kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 bisa tolong Vina. Latihan badani terbatas gunanya. Nah ini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita tahu mantan gubernur California ya, Arnold Schwarzenegger. Dia artis yang terkenal. Dia beberapa kali memenangkan olahraga binaraga karena memang badannya kekar dan dia latih sampai, kalau saya baca riwayatnya, berulang-ulang dia menjadi juara karena latihannya luar biasa. Saudara, tetapi dengan jalannya usia, yang tadinya ototnya gagah perkasa, ini udah pada kendor-kendor, udah pada keriput, terbatas gunanya. Bapak Ibu, baik kita berolahraga, latihan badan itu baik. Saya suka jalan pagi dengan Ibu Gembala. Kalau nggak sempat, saya akan lari-lari di lapangan ini, di lapangan parkir ini, saudara. Tetapi latihan badan ini, olahraga ini terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu mengandung
janji baik untuk hidup ini. Amin. Ada janji Tuhan, kita hubungkan dengan Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini, maka Tuhan berkata dalam Keluaran 23 ayat 25, Aku akan memberkati engkau. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang sampai pada masa kekekalan. Jadi kita harus beribadah. Amin. Nah, saya ingin memberikan saya catat beberapa hal tentang ibadah, tapi kita langsung saja. Cara iblis berusaha menipu. Cara iblis berusaha untuk menghalangi supaya kita gereja Tuhan, supaya kita anak-anak Tuhan gak boleh ibadah. Atau kita boleh beribadah tapi gak boleh serius. Nah, kita belajar dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran ini menceritakan bagaimana bangsa Israel yang 400 tahun ada di tanah Mesir semenjak zamannya Yusuf. Kemudian datang keluarga-keluarganya, saudara-saudaranya, dan kemudian mereka beranak pinak. Dan sampai pada kurang lebih ada 2 juta bangsa Israel di tanah Mesir. Pada saat itu mereka menderita, mereka dijadikan budak, pekerja rodi, dan mereka mulai berteriak-teriak, Tuhan tolong kami, Tuhan selamatkan kami dari bangsa Mesir ini. Saudara, dan Tuhan pakai Nabi Musa hambanya dan Nabi Harun untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ada 4 hal yang kita bisa belajar dari makna rohani. Kenapa Tuhan memanggil kita dari Mesir? Mesir itu gambaran dunia. Mesir itu gambaran iblis yang sedang mencengkeram supaya kita keluar, kita terlepas dari jeratan ini dan masuk pada tanah Kanaan, panggilan untuk kita bisa hidup yang maksimal dan bicara tentang masuk surga. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-8 ayat 25, saudara bisa ditampilkan aja. Ada 4 tipu daya Firaun atau gambaran iblis yang dilakukan kepada orang Israel dan juga kepada kita sebagai orang percaya itu. Coba kita baca kitab Keluaran pasal 8 ayat 25. Ini nomor 1 ya. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Pertama, Musa datang kepada Firaun dan dia pamit, izinkanlah kami bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini, pergi ke padang gurun selama 3 hari perjalanan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Jadi Musa berbicara kepada Firaun, tolong izinkan kami, bangsa kami keluar dari negeri ini 3 hari perjalanan jauhnya untuk kami dapat pergi beribadah kepada Tuhan kami. Firaun berkata, siapakah Tuhanmu itu? Aku gak kenal. Gak boleh. Dan kemudian Musa berdoa, turunlah tulah. Ini kalau anak-anak sekolah minggu sudah belajar dari masih kecil, ada ke-10 tulah yang Tuhan turunkan, 10 azab yang Tuhan turunkan kepada Firaun. Air menjadi darah, ada katak, dan seterusnya urut-urutannya, saudara. Ketika ini terjadi, Firaun berkata begini, oke, doakanlah supaya negeri kami ini pulih. Bahasa sederhananya, doakanlah supaya tulah ini berhenti dan negeri ini pulih. Setelah tulah itu mereda, apa yang terjadi?
Firaun berkata dari ayat yang ke-8 ayat pasal 8 ayat 25. Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Padahal Musa minta keluar dari Mesir, tapi Firaun yang gambaran iblis ini bilang, "Kamu boleh mempersembahkan, tapi tetap di Mesir, tetap di negeri ini." Gambaran rohaninya, Tuhan kan memanggil kita keluar dari Mesir. Ketika saya belajar dari firman Tuhan, mulai belajar di sekolah Alkitab, selalu kita menemukan bahwa Mesir ini menggambarkan iblis, menggambarkan cara-cara dunia. Apa yang Firaun gambarkan, ini gambaran iblis juga. Kamu boleh beribadah tapi tetap di Mesir. Ini cara-cara iblis. Ketika Tuhan memanggil saudara dan saya, dengarkan baik-baik. Iblis berusaha memberikan tawaran-tawaran. Kamu boleh jadi orang Kristen. Oke lah Musa, oke lah bangsa Israel, kamu boleh jadi orang Kristen. Tapi biarlah karaktermu, sifatmu seperti orang Mesir. Tetap tinggal di Mesir, tetap tinggal di dalam dosa, tetap kompromi dengan dosa. Itu cara-cara iblis. Oke lah kamu pelayanan, kamu boleh dibaptis, kamu boleh ke gereja, tapi pulang dari gereja kamu tetap di Mesir, kamu tetap lakukan dosa, kamu tetap tinggal dalam dosa. Itu cara-cara Firaun, cara-cara iblis untuk menjerat anak-anak Tuhan. Saudara, ada pengajaran hyper grace. Ada poin yang mengajarkan bahwa karena kasih karunia yang heran, yang luar biasa, yang besar ini, dosa kita di masa lalu, masa sekarang dan akan datang sudah diampuni, Tapi terkadang ada ayat-ayat yang lain dilupakan. Memang kita menerima anugerah yang besar, kita menerima kasih karunia yang besar. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tuhan pilih Bapak Ibu Saudara, amin. Tuhan panggil, Tuhan pilih. Kalau kita berkata, kenapa yang di sana nggak dipanggil, kenapa nggak dipilih? Itu haknya Tuhan. Kita sering nyanyi, suka-sukamu Tuhan, itu haknya Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan udah pilih saya dan saudara. Tapi anugerah ini, ayat yang lain juga, marilah kita menghargai anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan kita menghargai juga firman Tuhan yang mengajarkan kalau kita sudah dipanggil, janganlah kita tinggal di dalam dosa. Amin. Jangan terbujuk rayu iblis. Gak apa-apa kamu jadi orang percaya, gak apa-apa kamu dibaptis, yang penting kamu tetap di Mesir, yang penting kamu tetap berbuat dosa. Itu cara iblis. Berulang kali saya mengajarkan dari kitab Ibrani pasal 12, kejarlah kekudusan. Ada ayat-ayat awal yang dosa, kita menggambarkan dosa itu seperti perangkap. Dosa itu menjerat, sehingga ketika kita masuk, kita terjerat. Siapa bilang orang yang berbuat dosa itu gak sadar? Banyak yang tahu narkoba itu salah, banyak tahu. Tapi mau keluar itu, aduh gimana itu karena lagi terjerat. Tapi kalau kita niat bersama Tuhan kita bisa, amin. Itu cara iblis. Nah yang kedua, saudara, Keluaran pasal 8 ayat yang ke-28, ketika Musa dan Harun lagi menghadap ke Firaun, lalu kata Firaun, baik,
Aku akan membiarkan kamu pergi, ini ya, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Apa yang kita dapatkan dari makna ini? Saudara, baiklah kalau begitu kamu boleh pergi ke padang gurun. Berapa hari perjalanannya? 3 hari. Wah, itu terlalu jauh kalau 3 hari. Boleh pergi tapi nggak jauh-jauh, dekat-dekat saja. Ini ada pengertian yang lain lagi, saudaraku. Kamu boleh jadi orang Kristen, tapi jangan terlalu serius. Jangan jauh-jauh. Jangan sungguh-sungguh. Ini tipu daya iblis. Hei, kamu boleh jadi orang Kristen. Kamu boleh aktif di gereja, tapi nggak usah serius. Nggak usah sungguh-sungguh. Itu tipu muslihat iblis. Artinya kita boleh kompromi terus dengan dosa. Hati-hati dengan cara iblis. Kapan kita jadi merdeka? Kapan kita mengalami pembebasan dari Tuhan seutuhnya? Kapan kita bisa menikmati hidup yang maksimal di dalam Tuhan, menginjak tanah Kanaan, artinya hidup yang maksimal. Di sana ada susu dan madu. Ini berbicara juga tentang surga yang indah dan mulia. Kalau kita masih kompromi dengan dosa, kita nggak sungguh-sungguh, kapan kita bisa menikmati berkat Tuhan maksimal? Tuhan ngajarin, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Puji Tuhan. Kalau kita jadi orang Kristen yang sekedar, waduh susah mau bertumbuh, kita malah kadang tersiksa. Tapi coba Bapak Ibu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Wow, Tuhan lebih sungguh-sungguh mengasihi dan memperhatikan kita. Katakan amin. Saya harus sungguh-sungguh. Mari kita bersama-sama katakan dengan iman, saya harus sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, atau saya mau pengen baca di ayat referensinya. Saudaraku, kalau saudara berdosa terus menerus atau setelah tahu kebenaran dengan sengaja tetap berbuat dosa, dan kalau itu saudara bawa sampai akhir hidup, maka tempatnya neraka. Ibrani 10 ayat 26 sampai 28 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ini kasih karunia-Nya luar biasa. Itu sebabnya kalau bagi saya, sepengetahuan saya, setahu saya, selama kita masih hidup itu kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Amin. Nah, jangan kita sia-siakan kasih karunia. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi jangan main-main dengan kasih karunia. Yang ketiga, Keluaran 10 ayat 10 sampai 11. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Artinya, boleh beribadah, tapi cuma laki-laki, jangan seluruh keluarga. Atau lebih berkembang, ketika Musa datang kepada Firaun, setelah tulah-tulah yang berlanjut
Dan Firaun berkata, ini tipu muslihat iblis ya. Kamu boleh ibadah, tapi cuma laki-laki aja. Gak usah satu keluarga. Atau lebih berkembang ke hari-hari ini, istri aja yang ke gereja. Atau anak saja yang ke gereja. Itu cara tipu muslihat iblis. Saya membaca sebuah artikel. Kalau suami hidup takut akan Tuhan, jadi kalau suami hidup takut akan Tuhan, dia menjadi imam, 70% anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Saya percaya penulis ini telah mengadakan penelitian. Kalau istri hidup takut akan Tuhan, itu 30% anak-anak terbawa hidup takut akan Tuhan. Saudara, betapa pentingnya keutuhan sebuah rumah tangga. Sekali lagi, gak ada pasangan yang sempurna. Waktu pacaran yang kita lihat cantik, ganteng, indah-indah. Saudara, setelah menikah kita gak tahu pasangan kita itu suka ngorok, suka, mohon maaf, suka buang angin. Kelihatan aslinya. Tapi kalau kita sudah berkomitmen, dalam kekurangan kita menyatu, saling melengkapi, disitulah kita menjadi sempurna. Puji Tuhan. Nah saudaraku, cara iblis memberikan kayak solusi ini Firaun. Gak apa-apa, istrimu aja yang ke gereja, kamu kerja aja. Kalau saya baca dari pasal 1 Keluaran ini, salah satu cara iblis untuk menghalangi orang ibadah disuruh kerja keras, kerja paksa, kerja rodi. Supaya apa? Lupa untuk ibadah. Istri aja, suami tetap cari uang, atau anak-anak aja ke gereja, biar orang tua tetap kerja. Itu cara iblis. Atau suami saja, suami aja yang ke gereja, istri tetap di rumah lah. Itu cara iblis. Coba terapkan Bapak Ibu. Hari Minggu, harinya Tuhan, saya dan seisi ini kata Yosua, aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Keluarga yang utuh. Itu kesaksian tadi. Kalau tuh iblis gak bisa menggoyang ekonomimu, kesehatanmu, tapi dia berusaha mencari celah di tengah-tengah keluarga. Apalagi era sekarang ini saudara, era HP ini saudaraku, gak ada yang tertutup. Iya, caranya untuk saling menjaga. Saya selalu berusaha menjaga, walaupun saya pendeta, istri saya juga hamba Tuhan. Gak ada orang yang kebal dengan dosa. Jangan berpikir saya kuat dan kemudian kita jadi sombong rohani. Mari kita jaga keluarga kita. Di sini dari hal yang baik dan buruk kita bisa dapatkan. Kalau kita nggak menjaga, ini keterbukaan. Salah satu rahasia kebahagiaan dalam rumah tangga adalah tidak ada rahasia. Salah satu rahasia kebahagiaan dalam rumah tangga adalah nggak ada rahasia. Maksudnya apa? Hati-hati kalau misalnya loh, istri saya kalau sudah mau ada yang nelpon sudah lari-lari sembunyi-sembunyi, wah. Ada apa sih mau sembunyi? Saya terima telepon, gak pernah saya lari-lari sembunyi. Oh ya, siapa ya, dengan siapa?
Artinya begini, kalau kita sudah menang kemarin dulu, tahun kemarin, hari ini kita menang, besok pun kita harus waspada. Kemenangan kemarin oke, kita bersama Tuhan kita dahsyat. Besok lusa, minggu depan kalau kita nggak waspada, kita bisa lemah. Hati-hati. Puji Tuhan. Saya rindu Tuhan berkati rumah tangga GBD Logos. Puji Tuhan. Satu yang terakhir lagi saudara, cara iblis. Nah, nomor yang keempat ini, boleh menjadi orang percaya. Ini cara iblis, tetapi tidak perlu dengan harta. Kita baca Keluaran 10 ayat 24 sampai 25. Keluaran 10 ayat 24 sampai 25. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan." Garis bawahi, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Yang keempat ini yang terakhir, Firaun. Ini gambar iblis, gambaran setan iblis. Oke deh Musa, kamu rajin beribadah, kamu pergi beribadah, silakan. Tapi nggak boleh bawa kambing dan dombamu, hewan-hewanmu. Nah, cara ibadah orang Israel di zaman perjanjian lama ini, mereka datang dan mereka menyembelih korban sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi Firaun berkata, kamu boleh beribadah, tapi gak usah bawa korban. Itu cara iblis. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, ketika kita menghadap Tuhan, jangan dengan tangan hampa. Secara langsung Tuhan gak butuh uang kita. Dia Tuhan Maha Besar. Tetapi Tuhan melihat sampai di mana kasih kita kepada Tuhan. Tuhan sampai melihat pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini membutuhkan uang. Baik pelayanan secara pastoral, pelayanan diakonia, membutuhkan uang. Dan Tuhan melihat sampai di mana. Apakah kita datang seperti Firaun bilang, kamu boleh ke gereja, tapi nggak usah bawa apa-apa ke gereja. Iblis tahu rahasia kita diberkati Tuhan ketika kita belajar mengasihi Tuhan, bukan cuma di mulut, tapi dengan pengorbanan. Ada pelajaran-pelajaran singkat, saudaraku. Kunci bagaimana Tuhan memberkati kita, kunci supaya berkat Tuhan tidak dicuri oleh iblis. Terkadang kita banyak kehilangan berkat karena kita mengikuti cara-cara iblis. Nah, bagaimana supaya Tuhan bukakan jalan? Ada hal-hal yang Tuhan ajarkan dari firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu belajar memberi persembahan buah sulung. Kalau Bapak Ibu punya usaha yang baru, ada berkat yang baru, atau kalau Bapak Ibu sebagai petani jagung atau petani lombok, mungkin ada 1 kilo, setengah kilo, seperempat kilo, belajar beri buah sulung, bawa dalam rumah Tuhan, didoakan.
Saudara, bukan berarti kami butuh lombok. Saya percaya dibawa atau tidak dibawa, Tuhan punya cara memberkati hidup kami. Tapi ajaran firman Tuhan, ketika kita belajar memberikan buah sulung, Tuhan berkati. Ya, ini ajaran firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Ini Amsal. Coba ditampilkan. Vina. Muliakanlah Tuhan. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakan, mari kita baca bersama-sama. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Ini firman Tuhan. Kemarin siang ada anak kecil. Saya tidak sebut namanya. Dia baru dapat berkat. Anak sekolah minggu kecil. Ini ajaran dari neneknya ya, dari orang tuanya neneknya. Bawa buah sulung kepada Tuhan. Anak kecil saudara, cewek. Dia dapat berkat, dia bawa di rumah Tuhan dan kami doain. Nah, iblis berkata kamu boleh ibadah tapi gak usah ikut-ikutan itu. Dan yang kedua, memberi persembahan, persepuluhan dan memberi persembahan khusus. Mungkin hari-hari ini banyak pengajaran di YouTube. Bapak Ibu boleh mungkin ikut lihat. Kita mau ikut ajaran yang di YouTube itu atau pengajaran doktrin gereja yang sudah diajarkan. Bapak Ibu ikutin doktrin GBI, GBDI, GBT, GKT, sama-sama kita mengajarkan, belajar. Tapi semua ini dengan iman, bukan dengan terpaksa. Pada zaman perjanjian baru, bahkan itu dilihat standar ketaatan kita, kesetiaan kita, yang sebenarnya seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Bukan cuma 10%. Seluruh hidup kita, nafas Tuhan cuma kasih pinjem loh. Halo, kita masih bisa bernafas. Itu Tuhan cuma kasih nafas kita. Sementara nanti waktunya dia akan tarik, ambil. Waktu Tuhan cuma beri. Tenaga kita Tuhan berikan sementara waktu. Istri adalah anugerah Tuhan, suami adalah anugerah Tuhan. Makanya Daud berkata, ya Tuhan, punya mula kebesaran, keagungan, kemuliaan. Apa yang kita punya? Harta kita, Tuhan berkata ini cuma titipan. Kita ini pengelola, penata layanan. Kita menjadi pengelola yang baik atau tidak? Saudara, kalau kita hitung-hitung dengan Tuhan, kita tidak mampu membalas terlalu banyak kasih Tuhan. Saya suka lihat di kesaksian orang-orang yang diubahkan Tuhan. Seorang mantan, saya ikut kemarin dulu, seorang mantan penjahat kelas kakap saudaraku. Ketika dia sakau, dia sudah pakai narkoba, kokain, morfin, kemudian dia dapat sabu menurut dia dari Belanda, itu bisa onnya lebih lama. Setelah pagi dia pingsan dan dingin udah mulai naik dari kaki sampai sudah mulai naik. Saya dengar dari kesaksian orang yang kalau sudah mau mati katanya, itu dinginnya mulai naik dari kaki, naik ini, lama-lama terus sampai habis. Nah saudara, ada satu titik kenapa dia berubah dan dia bertobat sungguh-sungguh. Ketika dia ingat Tuhan bicara, ingatkan dia, kamu gak tahu nafasmu itu saya beri cuma-cuma. Coba kau pikir orang yang di rumah sakit pakai oksigen sekian
uang yang harus dia bayar setiap detik, setiap jam, setiap hari. Kamu lo cuma pakai gratis sekian tahun. Ini seorang mantan preman Tanah Abang yang kerjanya cuma main pistol dan pedang. Di situ dia nangis dan dia tobat. Saudara, dia ingat kasih Tuhan. Dia ubah hidupnya. Saya harus sekolah, dan dia bisa belajar jadi sarjana hukum, jadi lawyer, bahkan dia jadi seorang pengusaha dan dia melayani. Mengingat semua karena kasih Tuhan. Apa yang kita punya Bapak Ibu? Titipan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Belajar kita menabur. Kadang kita harus memberikan dalam kekurangan. Mazmur 126 ayat 5-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berkas-berkas di sini berbicara tentang berkat. Kadang-kadang saudara, kita menabur dalam, aduh Tuhan, kami gak cukup. Saudara, pelayanan saya dan Ibu Gembala, terkadang kami berkunjung ke beberapa kabupaten. Kita berusaha bukan dengan tangan hampa. Kadang-kadang kita berpikir bagaimana besok, bagaimana minggu depan, udah dengan iman. Ketika kita melihat saudara, ada rekan-rekan sepelayanan yang sedang berjuang. Tuhan apa yang harus kami buat? Saudara bisa tahu pelayanan-pelayanan kami, apalagi periode ini 5 tahun ke depan ini, tinggal hampir 4 tahun lagi. Saya ada di pengurusan Majelis Daerah Jawa Timur. Gembala-gembala di Jawa Timur kita GPD hampir 1000. Nah, saudaraku, dengan banyak dengan tugas, dengan banyak rekan-rekan sesama, kita lebih mengenal, lebih tahu. Ada banyak orang yang begitu berat juga dalam perjuangan. Selalu di hati Tuhan bagaimana supaya kita bisa berbuat lebih lagi. Apa sih yang kita cari? Kalau kita masih bisa bangun pagi hari ini, oh terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Haleluya. Sebab kalau sudah waktunya kita pulang, waktu kita datang gak bawa apa-apa, kita pulang gak bawa apa-apa. Apa yang kita mau bawa? Aduh saudaraku, kalau kita lagi sakit berat, saya ingat yang saya pulang dari Palembang, lagi panas tinggi saudaraku. Bayangkan sampai gosok-gosok leher saya. Mau mikirin pakai sendal aja susah. Mana mau mikir yang lain-lain? Saya tanya teman saya yang kena COVID, yang hampir mati, 21 hari di kamar ICU, habis 400 juta. Itu kan dia harus bayar sendiri, yang itu ya. Di saat kamu kritis, kamu pikir apa? Kamu mikir gak mobilmu, rumahmu? Tidak ada. Mana mungkin mikir gitu, napasnya aja cari-cari. Itu saudara. Nah yang kelima, menabur dengan banyak. 2 Korintus 9 ayat 6-8. Saudara, ucapkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau dengan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih setia, kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan di dalam berbagai kebijakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Puji Tuhan. Kadang-kadang kita menabur, kapan saya nuai saudara? Kadang-kadang ada waktunya Tuhan, kita lewat proses.
Saudara, saya waktu pekerja, dia udah melayani sungguh-sungguh. Sepatu saya ini jujur udah rusak. Kemudian ada jemaat kasih sepatu saya kecil tapi tidak ada lagi. Ada anak Tuhan dia kasih kecil, ya namanya istilahnya Pantekosta cukup pakai cuman kecil. Aduh, kecil saya pakai sekian tahun ya, sampai kakinya rodokan. Udah berdoa sungguh-sungguh, Tuhan kapan saya Tuhan kasih sepatu yang lebih layak. Kadang-kadang memang ada saat-saat kita diproses Tuhan untuk tetap sabar. Nanti ada waktunya Tuhan. Kita akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Jangan berhenti menabur. Nabur dengan kasih. Bukan cuma uang, kasih perhatian. Kalau kita ingin diperhatikan sama pasangan kita, kasih perhatian sama pasangan kita. Anak-anak, taburlah, hormati orang tuamu. Rahasia engkau diberkati Tuhan. Hormati papa mamamu, panjang umurmu dan engkau diberkati Tuhan. Bukan cuma orang tua bilang, ditulis bukan cuma orang tua yang baik, yang lembut, enggak. Supaya engkau diberkati, hormati orang tuamu, baik papa dan mamamu, mumpung masih hidup. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kesimpulan, jangan terpengaruh oleh cara iblis yang mau menjerat. Gak apa-apa jadi orang Kristen tetap di Mesir, gak usah bertobat. Gak apa-apa jadi orang Kristen, gak usah sungguh-sungguh, gak usah serius. Gak apa-apa melayani tapi gak usah tobat. Saudaraku, itu cara iblis. Gak usah jauh-jauh, atau istrimu saja, itu cara iblis. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, haleluya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Haleluya. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saya mengundang Ibu Gembala maju ke depan, akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, hidup yang Kau beri, hidup yang lalu yang tidak berharga, tetapi Tuhan sudah ambil, Tuhan sudah tebus, Tuhan sudah angkat kami menjadi anak-anak-Mu yang begitu berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajari kami terus, ajari kami lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami, untuk kami menghargai kasih karunia Tuhan. Hidup yang berharga yang Tuhan beri bagi kami, biar kami juga mau memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat ibadah kami kepadamu Tuhan, lewat cara
hidup kami yang menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kami. Hidup yang dapat dibaca oleh dunia. Kehidupan yang dapat menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami tahu ada banyak cara iblis untuk membuat kami tidak mencintai ibadah, untuk kami tidak menghargai jam-jam ibadah. Tapi biarlah pagi hari ini firman-Mu yang telah kami dengar itu termeterai dalam setiap hati kami jemaat Tuhan. Kami rindu Tuhan, waktu yang Tuhan beri, kekuatan yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami jemaat Tuhan. Kami mau pakai sebaik mungkin untuk kami memberi bagi Tuhan. Hidup kami adalah korban yang berkenan di hadapan. Hidup kami adalah ibadah di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami percaya pagi hari ini firman-Mu tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kami jemaat Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami Bapa. Sebentar kami akan membawa korban persembahan bagi Tuhan. Dikuduskan setiap pengorbanan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya.